Nah, itulah orang tua dulu kita mengatakan jarreki anne papasang anak jarrai kita pak untuk dupulinu panyeran mari batara mau dumpo karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku seiman seagama dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan sebuah rahmat di dalamnya. Amin, insya Allah. Kemudian yang kedua, salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Khatamat Anbiya, Nabi uswatun hasan, yang bisa menjadi contoh bagi kita, bukan saja kita sebagai umat Islam, akan tetapi seluruh umat manusia. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba yang beriman, hamba yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga senantiasa seorang dai, seorang penceramah dalam mukaddimah ceramahnya mengatakan, menyampaikan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kondisi pada saat ini yang tepat dengan bulan suci Ramadan, kita bukan saja di bangsa Indonesia ini, di Republik ini, akan tetapi mendunia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah. Dan ini mendunia, bukan saja kita di Indonesia, khususnya bukan saja kita di Sulawesi Selatan. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi saya ini secara pribadi tidak kaget. Kenapa tidak kaget? Karena senantiasa mendalami makna dan filosofi bahasa papasan Triolo. Apa nakana papasan na tu Triolo, tu padrita Triolo dalam bahasa Makassar ini? Abom-bom mi anelino kanisiri mi bonena la dipilai lamu kalamat dibuang. Itu artinya bahwa bumi ini diguncang. Bumi diguncang, bukan diguncang oleh katakanlah seperti tsunami, gunung meletus, banjir bandang, bukan itu saja. Akan tetapi sadar atau tidak sadar kita ini sebenarnya kita sudah bagaikan kata Nabi, akan datang satu masa di mana kamu ini umat Islam bagaikan ayam panggang di atas meja. Kamu akan diperebutkan, kamu akan dicabik-cabik. Nah, seperti inilah kondisi kita zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita pahami bahwa ada wabah saat ini yang disebut dengan COVID-19, yaitu COVID-19, Corona, yang oleh karenanya kita sebagai umat Islam
jangan merasa cemas. Karena kita perlu memahami bahwa di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada yang disebut antitoksin, ada anti racun di dalam tubuh kita. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya banyaknya orang mati karena virus, karena racun itu bukan virus dari luar. Ini menurut Islam, bukan virus dari luar. Akan tetapi dari racun tubuh kita sendiri, karena tubuh kita ini setiap saat mengeluarkan racun. Tentu ada pertanyaan, dari mana datangnya ketahanan tubuh kita? Maka jawabnya, ini jawabnya ya. Secara simpel saya akan menjawab bahwa jawabnya itu adalah dari keimanan kita. Nah, itulah orang tua dulu kita mengatakan jarreki anne papasang anak jarreki kita panu to dupulinu panyeran mari batara modumpo karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang kita imun kita yang lemah karena kebanyakan mengejar dunia dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus memperkuat keyakinan kita dari percaya diri kita, dari kedamaian kita, dan dari kebahagiaan keluarga. Jadi pertanyaan kembali, sejak kapan ketahanan tubuh kita itu lemah? Jawabnya, saat kita galau, saat kita gelisah, saat kita cemas. Percaya atau tidak itu terserah antum sekalian. Yang penting saya sudah menyampaikan ini. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan hanya menghindari tidak kumpul atau apalagi dikatakan tidak usah salat berjamaah. Tapi mari kita membangun keyakinan dalam diri kita masing-masing. Percayalah jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan ada cerita seperti ini. Seorang pedagang di pagi itu membawa barang dagangannya ke pasar. Akan tetapi di perjalanan ditahan, ditangkap kendaraannya, kemudian barang dagangannya terlambat dibawa ke pasar karena kendaraannya itu ditangkap polisi. Nah, ketika itu hujan lagi. Jadi sang pedagang ini pulang, dagangan tidak laku, motornya kendaraannya ditangkap polisi, hujan lagi jalan, menangis dia, bahkan pilat, bersin terus. Balik, ada yang bertanya, kenapa kau bersin itu? Maka jawabannya lain, dia marah. Itu artinya dia galau, dia gelisah. Satu ketika dia juga pulang dari pasar, barang dagangannya laku semua. Maka tentunya pulang ke rumah membawa uang yang banyak. Biar tidak ada yang memanggil, biar tidak ada yang ditemani, malah dia panggil orang, assalamualaikum. Dia perkenalan diri, saya lewat, saya datang. Itu artinya dia gembira, dia bahagia karena banyak uang, dia bahagia rasa hatinya. Kenapa dia tidak pilek? Bahkan dia kehujanan juga. Kenapa tidak pilek? Kan ada kebahagiaan dalam hati. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita pahami bahwa kebahagiaan dalam hati inilah yang harus kita pupuk bersama. Yang kita harus biasakan bagaimana memperbaiki diri kita. Makanya jagalah kegembiraan hati keluarga kita. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa kecemasan. Inna yauliyallahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jagalah stabilitas diri kita dengan keimanan, kokohkan hati kita. Ini jarak itu ini. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalau kita salat. Senantiasa membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku dan matiku kami sandarkan kepadamu ya Allah. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh ulama-ulama kita, seluruh pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah Tabaraka wa taala segera mengangkat wabah Covid-19 yang menimpa negeri kita dan menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalim masdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis.